Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali cenderung tertekan jelang libur akhir pekan terbebani penguatan indeks dolar Amerika di atas level 100 pasca The Fed sinyalkan sikap hawkish. Dikutip dari data Artia hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,1% di level 17.840 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka melemah di 0,73% di level 17.830 per dolar Amerika dan intraday sempat tertekan ke 17.843. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat di Jumat pagi tadi terpantau bergerak stabil di level 100,821. Posisi tersebut masih berada di area tinggi setelah di Kamis menguat tajam di 0,76%. Penguatan indeks dolar Amerika menunjukkan pelaku pasar masih memburu aset berdenominasi dolar Amerika dan menekan maksud kami pergerakan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Dolar Amerika bergerak menguat setelah The Fed memperkuat ekspektasi suku bunga Amerika masih berpeluang naik di tahun ini. Ekspektasi tersebut turut mendorong dolar Amerika ke level tertinggi dalam lebih dari setahun terakhir. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar masih merespon keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan ini memberikan harapan terhadap stabilitas bahkan potensi penguatan rupiah ke depannya. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya nilai tukar rupiah mencoba memberikan perlawanan berbalik menguat ke 17.798 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan menguat di 0,26% di 17.792 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.524 rupiah, pound sterling di 23.490 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,36 rupiah. Ke informasi komoditas, pemirsa, harga emas turun dan di jalur penurunan mingguan ketiga beruntun di tengah penguatan dolar Amerika. Harga minyak anjlok di tengah kebijakan Selat Hormuz kembali beroperasi. Sementara harga batu bara makin tenggelam di tengah penurunan impor dari India. Harga emas turun dan berada di jalur penurunan mingguan ketiga beruntun. Pelemahan terjadi karena dolar Amerika Serikat yang menguat, yang membuat emas batangan yang dihargai dolar Amerika menjadi lebih mahal. Di sisi lain, sinyal hawkish dari The Fed menyebabkan peluang 87% kenaikan suku bunga di Desember melonjak dari 61% sebelum keputusan The Fed. Emas cenderung kehilangan daya tariknya ketika suku bunga tinggi karena tidak menghasilkan bunga. Mengutip Reuters, Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, harga emas spot turun 0,6% di 4.184,33 dolar Amerika per troy ounce dan membuat harga emas spot berada di jalur penurunan 0,9% dalam sepekan terakhir. Harga minyak anjlok karena prospek lebih banyak pasokan kembali ke pasar setelah kapal tanker minyak mulai bergerak melalui Selat Hormuz menyusul penandatanganan kesepakatan perdamaian sementara Amerika dan Iran. Jumat pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2026 turun 0,68% di 78,31 dolar Amerika per barel. Harga minyak WTI Amerika kontrak pengiriman Juli 2026 turun 0,6% ke 76,14 dolar Amerika per barel. Brent dan WTI menyentuh titik terendah sejak awal Maret di Kamis ketika beberapa kapal tanker termasuk 3 kapal berbendera Arab Saudi dengan muatan 6 juta barel minyak mentah berlayar melalui selat beberapa jam kesepakatan Amerika dengan Iran untuk mengakhiri perang. Harga batu bara makin tenggelam di Kamis waktu setempat ditutup di 131,55 dolar Amerika per ton, jatuh 2,8%. Pelemahan ini memperpanjang derita batu bara yang turun tajam 11,4% dalam 5 hari beruntun. Harga penutupan Kamis menjadi yang terendah sejak 24 April 2026. Harga batu bara ambruk dipicu melemahnya harga minyak serta sentimen negatif dari India yang merupakan konsumen terbesar kedua di dunia. Mengutip Reuters, impor batu bara thermal India turun ke level terendah dalam 4 tahun di periode Januari hingga Mei 2026. Impor melemah seiring meningkatnya produksi domestik dan pertumbuhan pembangkit energi terbarukan. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI berbalik menguat di 1,04% di 77,40 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,01% di 17.790,38 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 1,69% di level 4.173,5 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2026 menguat di 1,51% di level 4.643 ringgit Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa pemirsa, sebelum kita mulai dari program ID Season Closing kali ini, saya akan coba update terlebih dahulu pergerakan indeks harga saham gabungan jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Pembalikan arah dengan berbalik menguat kembali berlanjut di beberapa menit jelang penutupan, bahkan saat ini sudah kembali bergerak di atas level 6.200-an pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan berbalik menguat signifikan di 0,55% dan kembali diperdagangkan di level 6.200-an, tepatnya di 6.207, 203 di poin 680. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.161.456. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke zona hijau ke level 6.200-an pemirsa. Namun posisi ini tidak berlangsung lama. Indeks harga saham gabungan langsung bergerak fluktuatif dan lebih cenderung tertekan hingga memasuki perdagangan di sesi kedua di siang tadi, dengan intraday terendah hari ini di 6.117.309. Pasca pembukaan di sesi kedua, laju pelemahan semakin terbatas. Bahkan di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik arah cukup signifikan, di menguat di 0,61% saat ini dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 6.200-an. Kita akan coba lihat terlebih dahulu pemirsa saham-saham yang menjadi pemberat di tengah dominasi tekanan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Telkom ini memangkas dari sisi pelemahan pemirsa. Intraday hari ini sempat melemah di atas 7%, saat ini melemah di 5%, 2630, sehingga tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin terbatas dan saat ini sudah berbalik ke zona hijau. Kemudian BBCA melanjutkan penguatan signifikan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, menguat intraday hari ini ke 6.300, saat ini menguat di 3,70%. Padahal sebelumnya BBCA dibuka di zona merah tertekan ke Rp6.050 per sahamnya. Kemudian kita akan coba lihat juga beberapa saham yang menjadi pemberat dan penopang. Untuk penopang ada DCSA melesat di 10%, sudah kembali diperdagangkan di level 800-an. Emas juga naik tajam di 5%, 7475, terkait juga dengan dualisme ya, dengan bursa Hong Kong ini untuk emas. Kemudian MDK juga melesat di 4%, BRMS juga menguat di 1,75% dan BBRI juga berbalik menguat pemirsa setelah mengalami tekanan jual di sesi pertama siang tadi. Saat ini menguat di 0,34%, 2970, dengan level intraday terendah hari ini tertekan dalam ke 2910. Kita akan coba update juga untuk BMRI. Hari ini masih bergerak di zona merah tapi juga berhasil memangkas pelemahan di 2,46% ke 4360. Intraday terendah hari ini di 4.300. Kemudian PBNI kita akan coba update juga, masih melemah di 1,61%, 3670, memangkas dari sisi pelemahan dari 3640 pemirsa. Kemudian juga beberapa saham lainnya, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu, TPIA masih tertekan. Kemudian juga posisi dari Aman masih menjadi pemberat di 3%, 3860, BRPT melemah di 4%, Dewa juga tertekan di 2%, dan Cuan hari ini melemah di 2%, Rp695 per saham. TINS dari barang baku hari ini juga tertekan di 2,75%, di Rp3.530 per sahamnya.
Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.